Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi, rekan saya Bung Bang Larahum Dumorang. Kita sama-sama dari FNN dan kita punya tamu istimewa, Bapak Tamsil Lindrung. Assalamualaikum. Tapi kita biasa sapa Bang TL, Bang Tamsil. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah, senator kita, dan juga pimpinan di kelengkapan Dewan ya. Pimpinan kelompok DPD di Oh, MPR. kelompok. Boleh sebentar, sebutin apa aja, Abang lagi sibuk apa di DPD ini? Sekarang di DPD lagi sibuk sebagai Ketua Pansus Guru Honorer dan Ketua Kelompok DPD di MPR, karena DPD adalah fraksi terbesar di MPR. Oke. Kemudian Ketua Panitia Musyawarah Musyawarah DPD ini yang terkait dengan program dan mekanisme kerja. Kalau pansus ada batas waktunya sampai Desember ini harus selesai pansus guru. Guru ya. Kalau yang dua ini ya tergantung nanti perkembangannya dilihat. Jadi kalau ketua kelompok DPD semacam ketua fraksi di MPR berarti ya? Iya, semacam ketua fraksi. Mantap. Bang, ini sekarang ini kita kan menghadapi problema kepemimpinan nasional, ya. Bukan cuma saya yang ngomong, mungkin pernah abang, tapi banyak pihak, bahkan lembaga, institusi yang berpendapat bahwa kepemimpinan sekarang ini tidak kuat, bahkan bahasa lugasnya tidak mampu menghadapi, menyelesaikan begitu banyak persoalan, soal ekonomi, soal keadilan, soal segala macamnya, soal COVID dan sebagainya. Nah, Bang, ini artinya kita menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan nasional. Dalam konteks ini, saya jadi ingat yang dilakukan DPD beberapa waktu belakangan ini adalah tentang perlunya betul-betul memilih pemimpin yang pas. Karena apa? Karena selama ini prosesnya, pemimpin itu seolah-olah kita bebas memilih, tapi ada tapinya. Yang ini sama ini aja. Nggak boleh yang lain. Nah, itu terjadi karena ada yang disebut presidential threshold. Iya. Nah, saya dengar nih DPD lagi seru nih mengkampanyekan PT 0%. Abang bisa cerita gimana, Bang? Betul. Ketua DPD sudah merilis satu video khusus mengajak seluruh warga masyarakat untuk menolkan presidensial threshold ini karena dalam analisa beliau bahwa persoalan kepemimpinan nasional ini yang sering terkesan membawa masalah yang besar ini diakibatkan oleh adanya ambang batas pencalonan. Oke, sebelum panjang lebar, bisa jelaskan nggak buat ke penonton kita presidential threshold sekarang ini apa, bagaimana sebetulnya? Nah, jadi presidensial threshold ini dimaksudkan bahwa mereka yang akan maju menjadi calon presiden harus ada ambang batas pencalonan. Jadi tidak setiap orang bisa maju menjadi calon. Saya kira itu udah benar kalau dalam hal yang seperti itu. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar pasal 6A itu memang disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Ya. Sebenarnya titik sampai di situ Titik, saja. ya. Tetapi kemudian dibuat satu undang-undang yang memberikan pembatasan bahwa calon presiden yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai itu harus memenuhi 20% dukungan dari perolehan suara sah secara nasional atau 25% dari perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu undang-undang seperti itu kan akan membatasi tadi, bahkan ada ambang batas kan? Iya. Akan membatasi tidak semua orang, bahkan tidak semua partai boleh Iya. mengajukan. Tidak Ini semua. kan artinya menutup peluang orang-orang terbaik. Iya, itu masalahnya karena di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, karena kita sudah melakukan amandemen udah 4 kali selama masa reformasi, itu sebenarnya clear bahwa partai politik yang menjadi peserta pemilu berapapun perolehan suaranya itu berhak, titik sampai di situ. Tetapi kemudian dibatasi hak-hak partai ini. Ini partai ini mestinya mempersoalkan dengan pembatasan ini. Nah, pembatasannya 20 dan atau 25% tadi. Nah, bayangkan kalau pembatasannya tadi dibuat 60%, gimana? Nah itu tadi Bang, kalau pembatasan sekarang aja sudah membuat bibit perpecahan bangsa. Buktinya pemilu Pilpres 2019 kemarin masih ada ini seberang-seberangan yang keras. Iya. Kalau di medsos itu kali perang tiap hari. Oh, Mas. Ini kan perlu dikaji nih. Jangan sampai ke depan ini malah memecah bangsa dengan 20%. Kalau 0 kan enak tuh, ada banyak calon. Iya. Iya, ini gimana Bang? Ya, memang pembelahan ini kelihatan lebih parah dengan pembatasan yang hanya 2 calon kemarin ini kan ini sekarang saja kalau kita melihat fenomena yang ada, koalisi sekarang ini sudah kelihatan kan terbelah. Ada 7 partai yang sering diistilahkan sebagai koalisi istana. Ya, 7 itu secara keseluruhan suaranya 82%. Berarti yang tersisa tinggal 18%. Udah lewat mayoritas, syarat minimal. Jadi yang pembelahan ini mengakibatkan yang 18% ini tidak akan mungkin bisa mengajukan calon karena tidak mencukupi, yaitu Demokrat dan PKS. Tinggal 2 ini. Nah, sementara yang ini ya tinggal diatur-atur nanti, mau dia buat 1 saja calon dari dia itu menjadi calon tunggal malah. Iya, kembali lagi. Atau mau dia ya kita buatlah 2 tetapi Calon pendamping aja. Ya, gini nanti kalau sudah selesai ada kompromi, Anda akan diakomodir jadi menteri apa yang kalah. Misalnya Menteri Pertahanan misalnya gitu ya. Misal boleh. Bisa juga Bang, kayak di daerah-daerah kota kosong. Di daerah kota kosong, tapi mungkin ini tidak akan sekasar itu dia lakukan. Ya. Tetapi apapun ini mencederai kehidupan demokrasi. Oke Bang, kalau itu persoalannya sekarang kita kan seperti anjuran dari ketua DPD itu bahwa kita melakukan perlawanan semesta. istilah saya aja. Jadi rakyat pun didorong untuk bikin video-video pendek menolak PT. Nah, bagaimana nih? Apa aja yang DPD sudah lakukan dan bagaimana peluangnya? Ya, DPD sudah mengambil posisi terkait dengan presidensial threshold ini. Kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Memang ada yang mempersoalkan tentang legal standingnya. Karena DPD adalah pembuat undang-undang, berarti dia termasuk yang membuat undang-undang yang dipersoalkan ini. Iya, nggak lucu juga ya secara logikanya ya. Dilihat dari sisi itu. Apa betul seperti itu? Tapi kita sudah konsultasi dengan Pak Hamdan Sulpa. Pak Hamdan menyampaikan, enggak, tetap boleh DPD mempersoalkan itu. Karena misalnya DPD memang tidak hadir di dalam pembuatan undang-undang itu. Karena misalnya sejak awal DPD sudah mengambil posisi yang tidak setuju. Sejak awal memang tidak begitu dilibatkan karena DPD itu tidak ikut mengambil putusan dalam pembuatan undang-undang, hanya mengusulkan. Tidak ikut, hanya dipertimbangkan dia punya usulan. Jadi hanya masuk dalam diktum memperhatikan. Nah, apakah diperhatikannya bagaimana? Mungkin diperhatikan, dilihat-lihat amplopnya saja ya sudah. Nggak dibuka isinya. Kita kembali kepada kita khawatir ini supaya tidak terlalu masyarakat kita larut dalam larut dalam perang medsos. Karena pemilihan yang cuma 2 calon, apalagi nanti 1 calon. Ini yang kita khawatirkan calon tunggal seperti Orde Baru kan. Tapi ini kan lebih enak, lebih sistematis yang sekarang. Ini harapannya Bang, kira-kira kapan ini supaya goal nih yang 0% ini
paling tidak paling lama. Ya, kita berharap semua bersama-sama dengan DPD sekarang ini. Ya. DPD 136 orang ini tiap hari sekarang berteriak untuk presidensial threshold 0%. Iya. Bahkan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi dengan calon perseorangan. Jadi bukan hanya 0%, tetapi tetap partai peserta pemilu yang akan mengusulkan, tetapi nanti boleh yang lain. Kalau ini goal berarti membuka calon bisa sebanyak-banyak gitu ya? Bisa, tetapi tentu ada mekanismenya Ya, nanti. Misalnya saja kalau dipercayakan DPD bisa mengusung, DPD akan melakukan kompensi. Nah, jadi secara kompensi nanti bisa menghasilkan yang terbaik. Mungkin cuma satu yang diusulkan atau dua dari rekomendasi DPD. Itu Bang, kembali ke terbaik. soal rencana judicial review. Sebelum DPD yang mau akan, kan paling sedikit sudah ada 2 kali. Minimal yang saya tahu. Ada si Effendi Ghazali, ada Rizal Ramli. Oh, ada 19. Oh, 20 kalau dihitung juga Fazlur Rahman. Pak Rahman ya? Fazlur Rahman kan juga mengusulkan dulu. Dan 20 kan kandas. Bahkan Rizal Ramli Kandas. jangankan dibahas, tidak layak diangkat gitu kan. Itu Makanya kalau keseluruhan yang 20 ini kembali bergabung dengan DPD, ditambah lagi ratusan yang lainnya. Prinsipal lainnya. Prinsipal lainnya, kalangan akademisi, kami berkeliling di berbagai perguruan tinggi. Dan luar biasa, respon para guru besar, doktor. Oke, saya itu. setuju. Sebentar, saya potong lagi. Oke, nanti kalau membuka posisi untuk prinsipal, saya ikut daftar juga insya Allah sebagai prinsipal. Satu. Iya. Yang kedua, Bang, gini Bang, ini kan penguasaan tanda kutip eksekutif atas semua lini, ini kan udah menggurita sekali. Iya. Senayan selesai lah, udah selesai. Mohon maaf kalau saya nyelonong, bukan mustahil MK pun udah diamankan juga. Iya. Bukan mustahil, apalagi cuma 9 orang, ya kan? Iya, iya. Nah, ini kalau sampai nanti jadi disetujui, maju, dan hakim MK memutuskan ditolak, ini kan keputusannya justru mengikat. Iya. Bubar semua ini semua. Selesai Ya, perjuangan. kita berharap MK ini betul-betul meninggalkan legacy untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik. Itu dia. Kita berharap seperti itu, karena itu nanti saya kira ketika datang para guru besar, datang mantan ketua MK yang sama-sama mendorong judicial review ini, saya kira apalagi di dalam ada Saldi Isra yang pendapatnya sama dengan kita. Dia dissenting opinion. Ada di satu siapa, Pak Haryono atau siapa, dan ada 2 sebenarnya yang setengah hati yang kita tahu itu. Nah, jadi kalau sudah 4, Sudah dipetakan. 4 dari 9 berarti sudah Satu tinggal lagi. satu lagi, berbalik satu ini. Bahkan saya pikir kalau jernih sekali membaca apa yang menjadi dasar pemikiran Saldi Isra, itu mestinya semua anggota MK, pimpinan dan anggotanya lain itu mengikuti. Abang tadi kan bilang bahwa kita berharap ada kejernihan, ada legacy dan bla 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 gitu. Mohon maaf ya kalau saya skeptis ya. Iya, ya. Ini in case the worst skenario-nya akhirnya ditolak. Civil society. Apa? Kita harapkan itu. Dan itu kan kita kembali ke penemu Bolham ini. Ya, yang ke-1000 kali kan baru berhasil. Berarti kita juga boleh dong 99 kali mau berapa nanti. Oke, kalau ternyata civil society seperti apa nanti? Ya, kita berharap bahwa saya kemarin mengisi ceramah di sekolah legislatif. Dan sekarang kita kembangkan sekolah legislatif di kampus-kampus. Jadi kalau memang ini terbentur, tidak bisa tidak. Parlemen jalanan harus bergerak. Masya Allah. Karena DPD sendiri sudah diposisikan sebagai warga negara kelas 2. Oh. Kenapa warga negara kelas 2? Karena yang boleh mengusung calon cuma partai. Jadi yang namanya Muhammadiyah, yang namanya NU, yang namanya ICMI adalah warga negara kelas 2 di negeri ini. Kenapa? Dia ada hak-haknya yang tidak bisa dipenuhi. Padahal dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk
memilih dan dipilih. Nah itu tadi. Berhak untuk ikut di dalam pemerintahan. Itu tadi juga kalau Iya. DPD aja dibilang kelas 2, bagaimana yang kita? Kalau biasa, bukan rakyat biasa. Biasa gimana? Menjadi kelas 0 dong ya? Itu ya, Bang ya. Ini ada itu. Berarti begini ya Bang ya. Dari sekarang, ayo semua masyarakat rame-rame. Ya itu tadi ketua DPD tadi. Ya, DPD tadi. Terus makin gencar maksudnya, makin gencar. Kalangan kampus, organisasi kemasyarakatan, SMA lain harus makin gencar gitu Bang, untuk menyampaikan aspirasi ini. Iya. Kita nanti akan membuat simposium kebangsaan mengenai wacana amandemen untuk mewujudkan konstitusi negara yang ideal. DPD akan buat ya? DPD. Seluruh anggota DPD akan bergerak ke daerah mendengarkan pendapat masyarakat tentang masalah ini. Kalibrasi. Iya kan? Bukunya apa kan gitu ya? Kalibrasi kiblat bangsa. Jadi kita mau meluruskan kiblat kita ini, menata ulang, mengkalibrasi supaya berada pada posisi yang tepat. Negeri ini betul-betul menjalankan demokrasi dengan baik. Oke. Oh, iya, betul Nora Bung Gopur. Saudara Iya. sekalian, sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali. Misalnya, kenapa sih harus PT 0%? Siapa di balik PT 0% ini? Agenda-agenda apa yang ingin dipertahankan oleh para pengusung dan pemodal? Iya. Ada yang kita sebut oligarki ini. Tapi oke, insya Allah kita akan bikin next wawancara dengan beliau atau anggota DPD yang lainnya. Kalau mungkin dengan ketua DPD yang juga. Ya. Akan kita gali lebih lebar. Kenapa sih ini harus kita buang jauh-jauh karena apa bagaimananya insya Allah ya. Semoga Allah berikan kesempatan ya, kemudahan ya. Ya itu untuk negara kita yang lebih besar, lebih jaya dan lebih demokrasi sesuai dengan Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan titiknya juga di situ. Iya. Oke, saya Edi Mulyadi, Bung Rahon, Bang Rahon Domoran atau Bung Rahon. dan Tamsil Bang Tamsil Lindrun. Kita pamit. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.